terkadang juga ada yang menggunakan keramik untuk melapisi permukaan kolam. Padahal keramik itu sangat berisiko bocor di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mempersiapkan kolam baru sebelum bisa diisi dengan ikan koi atau ikan hias yang lain. Banyak dari pelanggan yang datang ke toko, mereka mengeluhkan beberapa hal terhadap ikan koi yang mereka pelihara di awal-awal kolam baru. Setelah biasanya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, akan ketahuan bahwasannya mereka tidak mempersiapkan kolam dengan baik sebelum ikan koi itu dimasukkan. Di tahun 2020, saya membuat suatu panduan atau guidance berupa teks atau artikel yang biasanya saya akan berikan kepada para pelanggan yang berkonsultasi ke toko ketika mereka akan membuat kolam atau ketika mereka memberi perlengkapan atau mereka mempersiapkan untuk kolam baru mereka. Di dalam panduan ini saya jelaskan berbagai hal mengenai dari persiapan kolam, mulai dari pengetesan, lalu apa saja yang harus diperhatikan, kemudian juga menyinggung mengenai media filter yang harus ada di dalam sistem filter, kemudian juga saya sampaikan juga mengenai persiapan sebelum ikan itu dimasukkan, mulai pemberian bakteri starter, kemudian menunggu waktu sebelum ikan itu siap dimasukkan, kemudian juga beberapa perlakuan terhadap kolam ketika ikan sudah masuk. Dari 10 tahun pengalaman dalam membantu pelanggan-pelanggan yang datang ke toko untuk mempersiapkan kolam mereka ataupun mereka punya masalah dengan kolam koi mereka, baik ikan maupun sistem yang ada di kolam, maka saya bisa simpulkan beberapa hal di dalam guidance ini, sehingga guidance ini dapat membantu untuk mencegah pemilik kolam mengalami masalah. Dari pengalaman selama ini, saya menyimpulkan bahwasanya 3 bulan pertama dari kolam itu diisi air, diisi media, lalu diisikan, itu adalah bulan-bulan kritikal, di mana kita harus berhati-hati dalam memperlakukan kolam tersebut. Jangan disamakan kolam yang baru berdiri di bawah 3 bulan, atau kolam yang baru running di bawah 3 bulan dengan kolam yang sudah beberapa tahun. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya agar ikan itu tetap sehat dalam kondisi baik di 3 bulan pertama. Jadi yang pertama, setelah kita membuat kolam, atau kolam itu dibuat oleh pembuat kolam, atau mungkin ada juga yang membuat kolam itu sendiri, maka yang dilakukan sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, yaitu kita harus mengetes kolam dari kebocoran. Karena banyak sekali pemilik kolam yang tidak melakukan pengetesan kebocoran, sehingga mereka setelah kolam berdiri, mereka langsung melakukan pengecatan atau melapisi membran kolam tersebut. Sehingga ketika kolam itu berjalan beberapa bulan atau setahun, maka baru ketahuan kalau kolam tersebut rembes atau bocor. Di mana terkadang cat kolam atau membran kolam itu hanya bisa membantu untuk melapisi sementara rembes atau kebocoran. Ketika cat atau membran yang dipasang pada kolam tersebut mulai menipis, maka air tentunya akan masuk ke dalam celah-celah kebocoran di konstruksi kolam. Jika kita memiliki kolam semen, maka sebenarnya waterproofing kolam itu adalah di acian. Acian itu adalah lapisan semen yang terakhir
yang meliputi dinding kolam, lantai kolam, juga di bagian ruang filter. Jadi waterproofing atau anti bocor itu bukan didapat dari kita melapisi kolam, dinding kolam atau lantai kolam dengan cat atau dengan membran sekalipun, atau biasanya terkadang juga ada yang menggunakan keramik untuk melapisi permukaan kolam. Padahal keramik itu sangat berisiko bocor di kemudian hari, terutama ketika yang membangun kolam atau pond builder tersebut tidak mengerti cara mewaterproofing kolam sebelum dipasang keramik. Biasanya ini terjadi pada, mohon maaf, tukang kolam yang jadi mungkin dia tidak pernah membuat kolam renang, dan karena ada permintaan dari customer untuk dipasang keramik, maka mereka memasang keramik seperti memasang keramik di kamar mandi seperti biasanya. Dan seperti kita ketahui bahwasanya keramik di kamar mandi ataupun di bak mandi pun suatu saat akan bocor, karena di antara keramik itu lama-lama dia akan menipis lapisan semennya. Terkadang juga sering terjadi di mana tukang yang membangun kolam itu terburu-buru untuk segera mengisi air, di mana seharusnya ketika konstruksi kolam sudah selesai, mereka melakukan pengacian, 1-2 hari kemudian mereka langsung mengisi air. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang salah. Kenapa? Karena akan mengurangi kekuatan umur beton, di mana umur beton itu membutuhkan waktu untuk pengeringan. Setelah keringnya cukup baik, maka beton itu akan menjadi kuat. Ada juga, mungkin juga banyak di mana ketika melakukan pengeringan beberapa hari, seminggu atau lebih, tukang tidak melakukan penyiraman kepada dinding kolam. Penyiraman ini penting dilakukan, misalnya sehari 2 kali atau 3 kali kepada acian, yaitu untuk mencegah keretakan pada acian, dikarenakan panas, dia akan menguapkan air, dan akhirnya acian tersebut retak. Ada juga yang mereka menggunakan cara lain untuk mencegah keretakan, yaitu menggunakan obat-obat beton seperti Sika atau yang semisalnya, yaitu untuk mempercepat pengeringan. Ini boleh-boleh saja, tapi tetap yang namanya pengeringan dari acian itu membutuhkan kelembapan. Lalu berapa lama pengetesan kolam dengan air itu dilakukan? Kita dapat melakukannya dengan cara cepat, semisal kita isi air sampai penuh, baik di kolam maupun di chamber, tanpa kita menyalakan pompa air. Bisa 2-4 hari. Jika setiap harinya turun 1 cm, itu wajar karena penguapan. Apalagi sekarang, September 2003 ini El Nino sedang berlangsung, maka penguapan akan sangat cepat sekali. Jika ditemukan penurunan ketinggian pada air, misalnya lebih dari 1 cm, beberapa senti, dan dia akan turun terus misalnya, maka kita bisa menunggu sampai di mana level dia akan turun. Nah, ketika dia berhenti di suatu level, pada kolam maupun chamber, setelah itu kita tunggu tidak turun lagi, maka bisa dipastikan di atas level tersebut lah kebocoran itu terjadi, rembes ataupun bocor. Nah, jika dia rembesnya sampai lantai, maka dipastikan bocornya berada di lantai. Jika dia dalam 1 hari bocor dengan sangat cepat, bisa mungkin separuh kolam atau sampai di lantai, bisa dipastikan struktur dari kolam, baik cor-coran ataupun dinding bagian dalam seperti plester, atau ketika dia mengecor, itu kemungkinan besar tidak rapat sehingga terjadi kebocoran pada struktur. Bisa juga kebocoran terjadi ketika pemasangan bottom drain. Pipa bottom drain tidak diberi cor-coran, dan cor-coran tersebut tidak menempel pada lantai kolam, sehingga pipa tersebut pecah karena tekanan. Bisa juga terjadi pipa yang ditanam di luar kolam, misalnya pipa pompa, atau yang lainnya ditanam di luar kolam, itu juga bisa terjadi kebocoran.
Nah, yang banyak terjadi kadang-kadang kalau kita tidak mengawasi pembangunan kolam, pipa yang ditanam, dicor, ataupun dicor di dinding kolam ataupun di lantai kolam, itu tidak dilem dengan rapat. Atau dia menggunakan pipa yang tipis, sehingga ketika coran atau beton semen itu memuai di dalam, maka si pipa tersebut menjadi pecah. Nah, ketika kita temukan kebocoran, maka itu harus diatasi sebelum kita melakukan kegiatan pemasangan filter. Yang kedua, yaitu kita memasang sistem filter. Biasanya ketika kita membuat kolam dari beton atau dari semen, biasanya sudah disediakan ruang-ruang filter di samping kolam yang kita sebut dengan istilah chamber, yaitu chamber tersebut untuk bisa diisi dengan media filter dan pompa. Nah, ukuran chamber maupun bagaimana chamber itu sistemnya bisa dibuat atau sebaiknya dibuat, maka itu nanti akan dibahas di video yang lainnya. Tapi prinsipnya kita anggap bahwasannya chamber itu sudah ada, sudah dites tidak bocor, dan kita bisa memasang media filter di sana. Yang terpenting, chamber tersebut, walaupun kita menggunakan chamber yang eksternal, jadi ada beberapa kolam yang mungkin karena keterbatasan lahan, maka dibuatlah sistem chamber atau sistem filter itu eksternal, yaitu berupa apa? Berupa tabung filter atau filter beton, tetapi posisinya itu ada di atas kolam. Jadi tidak di samping kolam, tapi dia berada di atas kolam. Nah, tidak masalah filternya seperti apa bentuknya, yang penting kolam itu memiliki filter. Lalu filter yang baik seperti apa sih? Filter yang baik itu yang terpenting adalah media terendam di dalam ruang filter tersebut. Jadi media itu harus tetap terendam selama kita mengisi air. Jadi kalau media nggak terendam, maka sistem filter tersebut tidak akan efektif. Ada 3 jenis filter yang dibutuhkan di dalam suatu ekosistem filter untuk kolam ikan koi ataupun ikan hias lainnya, yaitu yang pertama adalah filter mekanik. Filter mekanik ini gunanya untuk menyaring kotoran di awal-awal air masuk. Kemudian ada filter biologis. Nah, filter biologis ini akan menjadi rumah bakteri atau koloni bakteri yang dapat mengurai amonia, yaitu racun daripada kotoran ikan atau organik yang mati, menjadi racunnya menjadi 0 di dalam kolam, sehingga air bisa didaur ulang atau dipakai ulang. Lalu ada juga filter kimia. Filter kimia ini biasanya dipakai untuk dia menyerap amonia di awal-awal kolam berdiri, ataupun filter seperti buffer untuk pH, yaitu untuk mengatasi perubahan pH ketika hujan turun pertama kali setelah hujan lama tidak turun. Nah, zaman sekarang ada filter-filter yang berfungsi 2 jenis sekaligus, yaitu seperti JetMed. JetMed itu mempunyai 2 fungsi saat ini, yaitu sebagai penyaring kotoran maupun sebagai rumah bakteri. Yang penting selama ketika kita membersihkan JetMed ini tidak terlalu semangat, sehingga sampai bersih, sampai kinclong, apalagi dikeringkan, maka fungsi biologinya akan hilang, di mana bakterinya akan lepas dan mati ketika kita terlalu lama membersihkan, atau terlalu kuat tekanan airnya, atau bahkan dikeringkan. Untuk media mekanik, kita bisa menggunakan, zaman sekarang itu yang paling populer adalah jaring layan. Nah, jaring layan seperti ini. Bisa menggunakan juga JetMed, bisa menggunakan juga sikat ketika ruang filter itu misal lebih dari 5 chamber, maka kita bisa menggunakan sikat di awal. Tentunya makin banyak ruang filter, maka makin bagus ketika kita menyaring kotoran. Media biologi atau yang dikenal sebagai rumah bakteri itu banyak sekali macamnya dan sudah sangat dikenal. Salah satunya yang paling terkenal adalah biobol, kemudian batu apung,
ada juga Lavarok, ada juga yang media import seperti Cristal Bio, PowerCube, atau selainnya. Prinsipnya, semua media filter biologi ini tergantung dari budget yang biasanya pemilik kolam punyai. Ada juga media biologi yang dipakai seperti jaring layar ini di seluruh chamber, mulai dari chamber 1, 2, dan seterusnya. Tapi sebenarnya tidak disarankan menggunakan jaring lain sebagai filter di chamber-chamber yang cukup banyak. Untuk media kimia, itu ada dua macam. Yang pertama adalah batu zeolit. Batu zeolit ini digunakan untuk menyerap racun-racun kimia, contoh seperti amonia. Amonia ini dihasilkan oleh kotoran ikan, atau lumut yang sudah mati, atau organik-organik yang sudah mati. Dan juga dia akan menyerap semua racun kimia yang berasal dari cat atau dari air kolam. Jadi batu zeolit ini kita bisa memasangnya misalnya di ruang pompa atau di chamber yang kosong, nggak perlu banyak, yang penting ada, dan kita gunakan hanya sekitar 1 atau 2 bulan pertama, dan setelahnya kita tidak perlu menggantinya. Media kimia lainnya yaitu kita menyebutnya sebagai pH buffer, yang dikenal yaitu ada kulit kerang atau oyster, ada juga karang jahe. Keduanya sama saja fungsinya. Cara peletakannya adalah meletakkannya mengeblok jalur air. Jadi misalnya kita mempunyai salah satu chamber itu ukurannya luasnya 50 x 50 cm, maka si karang jahe atau oyster ini kita taruh di dalam kantong, lalu kita sebar untuk mengeblok jalannya air. Maka akan efektif. Mungkin boleh beberapa senti, 10 atau 20 cm boleh. Atau jika ruang filter kita tidak mencukupi untuk pH buffer ini, maka kita bisa letakkan di ruang atau di bak air terjun. Nah, kita taruh aja langsung di bak terjun tersebut tanpa memerlukan kantong. Yang penting jalan air itu kita blok. Perbedaan antara karang jahe dan oyster adalah karang jahe ini harganya lebih murah, tapi dia lebih cepat menyusut. Dan juga karang jahe ini sebenarnya dilindungi oleh undang-undang, jadi nggak sembarangan karang jahe ini sebenarnya dijual atau diambil dari alam. Sedangkan oyster ini sangat banyak sekali jumlahnya, berlimpah, dan tidak dilindungi. Kemudian dari sistem kolam itu yang berikutnya adalah pompa air. Pompa air ini kita memerlukan minimal 1 kali dari debitnya, 1 kali dari volume air kolam. Misal volume air kolam ikan kita 3000 liter. Nanti bisa dilihat bagaimana caranya kita menghitung volume air kolam. Biasanya kita dapat menghitung volume air kolam saja atau volume air kolam plus chamber. Itu kita bisa lakukan salah satunya. Tapi kalau saya biasanya menghitung itu air kolamnya saja. Nah, jika air kolam kita 3000 liter, maka kita dapat menggunakan debit pompa air sebesar 3000 liter per jam. Hanya saja penggunaan 1 kali debit ini biasanya air kolam itu tidak bersih. Kotoran itu akan banyak berada di kolam, tidak tersedot ataupun dia melayang. Saya biasanya menyarankan untuk menggunakan pompa air 2 kali lipat dari volume air kolam. Misalnya tadi air kolam itu 3000 liter, maka kita bisa menggunakan pompa 6000 liter per jam atau lebih dari itu, atau bahkan maksimal sekitar 9000 liter per jam. Biasanya air kolam akan lebih bersih dari kotoran. Tapi perlu diingat bahwasannya debit pompa itu dan daya daripada pompa itu
terpengaruh dengan kedalaman kolam dan ketinggian air terjun. Jadi ketika kita memiliki kolam yang kolamnya cukup dalam, misalnya 1 meter, lalu air terjun kita 1,5 meter atau 2 meter, maka kita harus menghitung total vertikal dari kedalaman kolam sampai dengan air terjun. Jadi misalnya 1 meter ditambah ketinggian dari permukaan itu 1,5 meter, maka kita harus menghitung bahwasannya ketinggian pompa yang harus kita gunakan mampu untuk mendorong dari dasar kolam 1 meter ditambah 1,5 meter untuk air terjunnya. Nah, dari mana kita bisa mengetahui pompa ini mampu apa tidak? Maka di dalam kemasan atau di luar kemasan daripada pompa itu biasanya akan tertera berapa head maksimal yang mampu digunakan pada pompa tersebut. Nah, misalnya pompa ini 6.000 liter per jam, lalu headnya maksimal 5 meter, bukan berarti pompa itu dapat mendorong air dari dasar kolam sampai ke puncak air terjun setinggi 5 meter. Nah, itu cara membaca spek yang salah. Biasanya kita dapat menghitung dengan cara kita membagi head maksimum tersebut dibagi 4. Sehingga kalau dia misalnya head maksimumnya 5 meter, kita bagi 4, maka kita mendapatkan angka sekitar 1,2 meter. Maka si pompa ini di ketinggian maksimum 1,2 meter, dia akan masih mengeluarkan debit sebesar 6.000 liter per jam. Kenaikan dari 1,2 meter itu lambat laun akan mengurangi kemampuan atau output debit daripada pompa tersebut. Makin tinggi pompa tersebut mendorong air, maka makin kecil debitnya. Misalnya pompa tersebut harus mendorong di 1,5 meter. Mungkin debitnya akan tersisa tinggal 4.000 liter per jam. Makin naik lagi dia mendorong sampai dengan 2 meter, maka debitnya akan turun sampai dengan 2.500 atau mungkin sisa 2.000 liter per jam. Dan jika dipaksa dengan kondisi seperti ini, biasanya pompa tersebut tidak akan awet. Maka gunakanlah pompa yang sesuai dengan speknya. Nah, kami di toko karena sudah sangat berpengalaman sekali untuk dapat memberikan saran penggunaan pompa yang tepat pada kolam, maka biasanya real debit yang tercapai pada kolam tersebut akan baik, sehingga dapat membuat kolam lebih bersih. Setelah media filter, lalu pompa air, maka biasanya kita memerlukan lampu UV. Lampu UV ini digunakan untuk mematikan alga. Alga itu adalah tumbuhan lumut yang mengembang di dalam air. Kalau lumut itu yang menempel di dinding-dinding kolam atau di air terjun. Tapi alga ini adalah lumut yang mengambang di air, yang jika populasinya terlalu banyak, maka dia akan menyebabkan air berwarna hijau. Dan ini dapat menyebabkan ikan tidak terlihat. Yang kedua juga dia dapat menyebabkan ikan stres, ikan merasa gatal-gatal, melompat-lompat dan sakit. Juga yang saya ketahui dia dapat menumbuhkan kutu air. Jadi lampu UV ini sangat diperlukan terutama pada kolam-kolam yang memiliki chamber yang ukurannya tidak ideal, atau juga kolam-kolam yang berada di outdoor yang terkena sinar matahari cukup lama dalam satu harinya. Di kondisi saat ini, di bulan-bulan Agustus, September, November, di mana di tahun 2023 di mana El Nino ini sedang berlangsung, kebutuhan lampu UV ini sangat banyak sekali, di mana mereka pada mengeluhkan kolam itu hijau, yang beberapa tahun di kolam itu tidak pernah airnya hijau. Beberapa bulan terakhir, kolam-kolam ikan koi mereka berwarna hijau. Dan beberapa hal sudah dilakukan, penggantian air, dan lainnya, itu tidak mempengaruhi. Maka biasanya terpaksa kita harus memasang lampu UV, celup misalnya, di dalam ruang pompa mereka. Lampu UV ini dipasang biasanya bisa berdiri, bisa tiduran, tergantung kondisi ruang daripada filter.
Lampu UV ini seperti ini bentuknya, ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung dari kedalaman ruang filter. Makin dalam ruang pompa kita, airnya, maka makin panjang lampu UV yang harus kita pasang. Karena prinsipnya lampu UV ini cahayanya itu tidak bisa melebar, dia hanya segini aja, efektif untuk mematikan alga itu. Sehingga ketika ruang filter kita dalam, maka lampu UV-nya pun harus cukup panjang. Apalagi kalau kita mempunyai ruang filter yang cukup besar, misalnya 1 kali 1 meter, maka bisa jadi kita harus memasang 4 unit lampu UV ini menyebar di ruang pompa. Itu agar efektif untuk mematikan alga. Lampu UV ini banyak ukurannya, ukuran daya dari watt lampunya dan juga panjangnya. Jadi lampu UV ini kita harus memilih menyesuaikan dengan kondisi volume air kolam, juga ukuran atau volume daripada ruang pompa. Jadi konsultasikan kepada penjual dari lampu UV ini jika Anda ingin memasangnya. Biasanya mereka lebih berpengalaman untuk menentukan lampu UV yang mana yang cocok. Lampu UV sebaiknya hanya diletakkan di ruang pompa, di mana ruang pompa itu biasanya tidak ada media filter di sana. Kenapa? Karena lampu UV ini dapat mematikan semua bakteri atau makhluk hidup termasuk bakteri baik. Nah, bakteri baik ini yang hidup di media filter biologi itu bisa akan mati ketika terkena sinar lampu UV. Dan lampu UV ini tidak baik untuk mata. Jadi sebaiknya ruang pompa itu kita tutup karena lampu UV ini sudah dikenal memang dapat merusak mata jika terlalu lama dilihat. Yang berikutnya adalah kita membutuhkan aerator. Kenapa aerator ini kita butuhkan? Aerator ini adalah mesin untuk memompakan udara dari luar ke dalam kolam, di mana udara yang kita pompakan dari luar ini akan masuk ke dalam kolam dan bercampur dengan air di dalam kolam. Harapannya adalah udara yang masuk itu mengandung oksigen murni, sehingga sejalannya waktu 24 jam atau lebih, maka oksigen yang berada di dalam atau bercampur di dalam kolam ini akan meningkat. Ikan hias, ikan koi khususnya, dia sangat memerlukan oksigen. Oksigen yang cukup banyak, apalagi jika ikan koinya sudah cukup besar, panjang misalnya 40 cm atau lebih. Maka kebutuhan oksigennya itu akan lebih besar dan ikan koi sangat cepat mengkonsumsi oksigen yang berada di dalam air. Nah, biasanya saya menyarankan customer untuk memiliki atau memasang mesin aerator ini, mesin penghasil gelembung udara ini di kolamnya. Jika pompa air mereka hanya 1 unit. Kenapa? Karena sebenarnya pompa air itu juga ketika dia menjadi waterfall, keluarnya itu terjun dari suatu titik, misalnya waterfall atau pipa jatuh ke dalam permukaan air, sebenarnya si pompa air ini pun menghasilkan oksigen, ya kan? Sejalannya waktu, oksigen itu sebenarnya mencukupi dari kebutuhan daripada koi. Hanya saja, suatu saat tuh pompa bisa saja dimatikan. Mungkin kita mau bersihkan ruang filter, maka kita matikan. Atau tiba-tiba sudah umurnya pompa air ini mati. Nah, yang jadi masalah kalau matinya jam 12 malam ketika kita lagi tidur. Konslet atau mati. Nah, ketika dia mati, maka oksigen akan terhenti. Dan oksigen itu di dalam kolam itu akan segera habis karena dikonsumsi oleh ikan koi, lumut yang ada di dalam kolam. Nah, kalau kita memiliki gelembung udara atau aerasi, harapannya ya tidak dua-duanya mati. Gitu, kecuali mati lampu, PLN mati, ya otomatis dua-duanya mati. Nah, makanya penting sekali kita mempunyai aerator, walaupun aerator ini kecil. Misalnya contoh, nah ini contoh aerator yang 4 lubang ya.
Nah, ini bisa dipasang 4 selang untuk dipasang batu aerasi, di mana si mesin ini akan mendorong udara masuk ke dalam kolam. Nah, air toros yang sebesar ini itu cukup untuk penggunaan kolam sekitar 4-5 ribu liter volume airnya. Jadi tidak harus besar, yang penting ada gitu, karena kita nggak tahu kapan pompa air itu akan mati. Selain itu juga aerasi itu yang baik di dalam kolam itu akan membuat ikan koi itu tumbuh dengan lebih sehat, tumbuh dengan lebih cepat. Tapi tidak perlu berlebihan. Kalau kita berlebihan memasang gelembung udara, misalnya di sekeliling kolam, volumenya diperbesar, yang ada permukaan kolam akan bergerak, dan akhirnya kita tidak bisa menikmati ikan koi tersebut. Kenapa? Karena ada air yang bergerak di permukaan. Kemudian di awal-awal kolam berdiri atau running, dan seterusnya, kita juga harus melakukan backwash. Backwash ini adalah membuang sedikit air, endapan lumpur dari setiap ruang filter atau dari setiap ruang chamber. Berapa banyak yang dibuang? Sedikit sekali. Kalau kita mempunyai kolam dengan sistem backwash pipa cabut seperti ini, maka hanya diperlukan 5 detik untuk setiap pipa yang kita cabut. Itu sudah sangat banyak sekali yang dibuang. Jadi nggak perlu dibuka lama-lama. Ketika 5 detik pertama itu, dia akan menarik kotoran yang ada di dasar chamber itu untuk dibuang. Kalau kita menggunakan stop cran, maka kita bisa membukanya sesuai dengan kecepatan keluarnya air. Misalnya stop crannya 3/4 inci, maka kita bisa membuka sekitar 1 menit. Jika makin besar stop cran yang kita gunakan atau valve tersebut, maka kita membukanya bisa lebih cepat. Menutupnya dengan lebih cepat. Dan backwash ini harus dilakukan setiap minggu, rutin. Jadi walaupun kita ikannya belum lama di situ atau ikannya belum banyak, tetap saya menyarankan backwash itu dilakukan seminggu sekali. Dan backwash ini adalah hal yang terpenting dari seluruh ekosistem atau dari sistem kolam. Tanpa backwash, maka kita akan memendam yang namanya bom waktu. Ketika kita tidak pernah melakukan backwash atau jarang melakukan backwash, biasanya ikan lama-lama akan stres, sakit, dan juga bisa mati. Nah, maka sebaiknya kolam itu dibuat dengan backwash yang mudah. Jika kita tidak mempunyai pembuangan di setiap chamber, yang kita bisa buang endapan lumpur itu langsung ke luar, entah ke selokan atau ke taman, maka kita bisa mengatasinya dengan cara memasang pompa air yang kecil, permanen, di setiap chamber. Minimal di chamber 1, nah chamber 2 itu tempat kotoran yang paling banyak. Jadi kita nyalakan setiap minggu masing-masing pompa tersebut. Nanti kalau airnya berkurang ya kita tinggal isi lagi. Nah, kita sebaiknya tidak membuang endapan lumpur tersebut jika backwash sistemnya itu membuang airnya di chamber pompa. Kalau kita membuangnya di chamber pompa, saya yakin sekali ke depannya tidak akan dilakukan. Kenapa? Pertama, membutuhkan waktu untuk setiap kali melakukan backwash. Yang kedua, menghabiskan air yang cukup banyak. Jadi daripada kita membuang kotoran itu ke ruang pompa, yang mana ruang pompa itu airnya bersih, maka kita ganti dengan cara memasang pompa-pompa kecil di chamber 1 dan chamber 2. Berikutnya adalah kita melakukan pemberian bakteri starter. Ini sebenarnya hanya opsi saja, tapi ini sangat membantu sekali ketika kita memberikan bakteri starter kepada air kolam. Gunanya untuk apa? Untuk mempercepat koloni bakteri di ruang filter atau di media filter. Memang bakteri itu akan tumbuh, bakteri baik itu akan tumbuh ketika ikan itu sudah diberi makan, ya kan? Tetapi kadang-kadang kita butuh waktu
sebelum itu ikan masuk, maka kita bisa mempercepat bakteri itu tumbuh, sehingga nantinya kolam itu akan lebih cepat ketika ikan itu sudah masuk, lebih cepat mature, istilahnya orang. Artinya lebih cepat banyak bakteri yang berkumpul di media filter. Berapa lama sih sebenarnya secara alami bakteri itu bisa maksimal di dalam kolam ataupun media filter? Jadi biasanya jika kita menggunakan media filter yang konvensional atau yang terbuat dari plastik, itu biasanya bakteri maksimal itu bisa berkoloni 2-3 bulan. Tapi kalau kita menggunakan media filter yang kasar, yang tidak terbuat dari plastik, maka dia akan lebih cepat. Mungkin antara 1-2 bulan, bakteri baik tersebut akan dapat berkoloni dengan cara maksimal. Nah, ini contoh-contoh bakteri starter yang ada di pasaran. Ini bisa dicari, dibeli. Ada juga ini Probio Blue, ini sangat cepat sekali nih, dikasih hari ini, besok udah ngefek. Ini juga sama, seperti ini, cuman dia dosisnya kecil. Ini ada juga Viscon yang sangat ekonomis. Nah, ini dia dikasih hari ini, mungkin 2 hari setelahnya baru dia hidup. Karena harganya murah, dia sangat ekonomis. Ini saya banyak pakai di kolam. Ada juga, kalau yang banyak juga di pasaran ini namanya IE4. Nah, ini juga bakteri starter juga, ini bisa dipakai. Cuman memang ini biasanya menyebabkan lumut yang ada di dinding biasanya warnanya hijau. Ya, ini biasanya kalau pakai IE4 ini warnanya jadi hitam. Saya tidak tahu kenapa bisa seperti itu, tapi prinsipnya ini bisa dipakai. Dan juga banyak juga merek-merek bakteri starter yang lainnya bisa digunakan. Nah, saran saya gunakan seminggu 2 kali untuk 1 bulan pertama, supaya bakterinya lebih cepat berkoloni di media filter. Masih ada persiapan kolam yang nomor 3, tapi kita lanjut nanti di episode berikutnya. Teman-teman, bertakwa hanya kepada Allah, jangan menggantungkan diri kepada manusia atau harta yang kita punya, atau hal lain seperti asuransi dan semisalnya. Bertakwalah hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja. Udah. Udah. Iya. Gitu, bye.